Para sahabat yang saya kasih dalam Kristus, saya sekarang sedang berada di La Salette, sebuah tempat yang bersejarah di Prancis ini. Kenapa bersejarah? Karena di tempat inilah Bunda Maria menampakkan dirinya kepada dua anak gembala, yaitu Maximin dan juga Melanie. Ketika itu mereka dua menyaksikan seorang wanita cantik yang datang dan berbicara dengan mereka. Namun kemudian wajah Bunda Maria menjadi sedih dan dia menyampaikan pesan-pesan yang sangat istimewa yang sebentar lagi akan sampaikan. Tapi saya mengajak kalian untuk memperhatikan di atas bukit ini. Di atas bukit ini ada salib yang paling depan tentu saja. Kemudian di belakangnya itu ada kapel yang menjadi tempat di mana Bunda Maria menunjukkan atau menampakkan dirinya kepada Maximin dan Melanie. Dalam penampakan itu, Bunda Maria menyampaikan kepada Maximin dan Melanie pesan-pesan yang sangat aktual. Pesan yang pertama adalah supaya kita sebagai gereja terus berdoa. Kita berdoa. Lalu pesan yang kedua adalah supaya sebagai gereja kita membangun semangat pertobatan. Pertobatan yang radikal akan membawa kita kepada rekonsiliasi bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita diingatkan untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan tidak hormat. Jadi kita sungguh mengimani bahwa nama Tuhan adalah nama yang kudus. Yang berikut adalah Bunda Maria juga mengingatkan melalui kedua anak gembala ini supaya kita menguduskan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Memang pesan-pesan ini sangat sederhana. Tapi Bunda Maria ketika menyampaikan pesan ini wajahnya menjadi sedih. Mungkin karena ini adalah fenomena yang sangat aktual. Apalagi ketika Bunda Maria menampakkan diri itu, dia memakai gaun atau pakaian yang sangat sederhana sesuai dengan orang-orang yang ada di sini. Mari kita coba menyaksikan dari kejauhan, ya. Di bawah sana itu ada patung yang sangat bagus. Ada patung yang sangat bagus di mana Bunda Maria dengan pakaian yang sangat sederhana, dia bisa menampakkan diri dan berbicara dengan kedua anak ini, yaitu Maximin dan juga Melanie. Dan disinilah tempat di mana banyak pesiara juga datang dan berdoa dan memohon pertolongan dari Tuhan dengan mujizat-mujizat yang sungguh terjadi dalam kehidupan mereka. Lalu dari kejauhan kita ini ada basilika. Kalau tempat kita kembali ke sana dulu, kalau tempat yang tadi itu penampakan tahun 1846, tapi kapel itu dibangun sekitar tahun 1870. Itu dibangun. Kemudian di sini ada basilika. Basilika ini dibangun pada abad yang ke-19. Ya. Jadi para pesiara juga berdatangan ke sini untuk merasakan kehadiran Tuhan dan mengenang kembali peristiwa penampakan itu dengan berdoa, berekaristi bersama di dalam basilika yang mereka kenal ini. Dan kita sudah lihat patung yang bagus di sana. Sekarang saya mengajak untuk kita melihat patung Bunda Maria yang lebih dekat dengan kita ini. Kalau kita betul-betul memperhatikan dengan baik, ternyata di sini Maximin itu anak laki-laki yang lebih kecil, sedangkan Melanie itu kelihatan lebih dewasa, lebih besar sedikit. Tapi lihatlah pakaian yang dikenakan oleh Bunda Maria, itu adalah pakaian yang selalu dipakai oleh para wanita yang ada di sekitar ini, di lokasi ini. Maka ketika dia menampakkan diri kepada kedua anak ini, Melanie dan juga Maximin, mereka berdua juga merasa kaget karena melihat, oh, wanita cantik ini. Hanya saja ketika wajahnya berubah menjadi sedih karena memang situasi ya yang benar-benar ada dan dialami bahwa ada dosa yang menguasai banyak orang dan perlu pertobatan.
ada semangat keimanan mereka kepada Tuhan juga menurun. Maka diharapkan supaya mereka bisa semakin tekun, semakin percaya kepada Tuhan. Sungguh tempat ini menjadi tempat yang sangat kudus, sangat bersejarah, dan memanggil para pesiara untuk datang kemari dan bisa menyaksikan betapa indah, betapa luhurnya karya Tuhan melalui perantaran Bunda Maria. Kita juga bisa menyaksikan beberapa tempat yang lain. Ya, di sini memang selain basilika yang ada di depan, di belakang sana masih ada kapel-kapel. Saya sendiri baru selesai merayakan misa di salah satu kapel yang ada di sini. Dari kejauhan, karena ini di daerah Alpen, pegunungan Alpen, maka dari kejauhan masih ada es ya, salju yang ada di atas, ya, termasuk juga di sekitar ini, dan betapa indahnya ya orang-orang berada di sini. Dan tentu saja dengan La Salette ini kita semua punya satu harapan. Harapan kita adalah bahwa kiranya Bunda Maria yang sudah berjumpa dengan kedua anak sederhana, Maximin dan Melanie, juga bisa menjumpai kesederhanaan hidup kita supaya kita semakin dekat dan akrab bersama dengan Tuhan. Kalau saja dengan keakraban kita kepada Tuhan, mungkin wajah Bunda Maria yang sedih akan menjadi tersenyum manis karena ada pertobatan batin yang kita alami. Ayo, mari kita belajar untuk bertobat dan memuliakan Tuhan. Dan tentu saja, saudara-saudariku, dari La Salette, tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Maximin dan Melanie, saya Pastor John Laba SDB mengucapkan selamat kepada kalian semua. Tuhan memberkati.